satu kata kurang. Satu kalimat dari Dela tentang film ini. Satu kalimat. Film yang ringan tapi dalam. Oke. Apa Dat? Kalau mau nonton yang gemes tapi apes ya cuman di akhir. Iya. Balik lagi ngobrol bareng iRadio. Ada Sinta Irawanto dan ada tamu-tamu saya. Visual hari ini luar biasa loh listeners ya. Jangan khawatir nanti secara on air. Kalau sekarang gak kelihatan mukanya nanti bisa lihat di YouTube-nya iRadio. Oke. Kita kedatangan tamu dari film Akhirat A Love Story. Boleh berikan applause. Applause-nya luar biasa. Serindu ini saya ketemu sama tamu-tamu dan bisa ngobrol langsung loh listeners ya. Ada Della Dartian di sini. Halo. Ada Adipati Dolken juga di sini. Halo. Dan ini adalah film yang kedua yang kalian peranin bareng, bener gak sih? Iya. Iya betul. Iya bener loh. Kan sebelumnya aku ngobrol sama mereka juga waktu rilis film sebelumnya di Studio Radio. Jadi sebenarnya ini film yang gimana ya, kalau aku baca sinopsisnya nih, aku coba baca sinopsisnya sedikit nih listeners ya tentang film ini, tentang Akhirat Love Story. Ini ceritanya tentang dua anak manusia. Jadi di sini Adipati Dolken, aku panggil Dodot boleh ya? Boleh. Dodot jadi Timur, terus Della Dartian Delanya jadi Mentari di sini. Apa yang spesial? Karena mereka di film ini ceritanya memiliki perbedaan dalam agama, lalu mereka agak ada masalah dengan percintaannya ketika di dunia. Lalu mereka pindah dunia. Bener gak sih kayak gitu? Wah, gue pas baca cerita gimana ini gue ngebayangin tuh kayak wow, ada film seperti ini di Indonesia yang kayak kita langsung aja tanyakan kepada mereka sebagai karakter Mentari dan juga Timur di film Akhirat Love Story ini, apa yang beda dari karakter kalian ketika bersama? Mungkin dari Dodot dulu. Sebenarnya yang dicari bukan ininya sih, kita nggak nyari perbedaannya apa ya. Sebenarnya yang kita cari adalah gimana caranya karakter ini tuh bisa menjadi orang yang manusia banget gitu sih. Oke. Itu sih, maksudnya kayak fokusnya kalau kita nyari perbedaannya jadi banyak banget sebenarnya kan. Cuman kan gimana caranya dari apa yang kita bawain ini tuh menjadi hal yang natural gitu. Karena kan kita pengennya tuh orang relate waktu nonton kita. Itu sih sebenarnya poinnya. Itu sih. Jadi emang ya dia manusia biasa aja gitu yang emang dia kerja sebagai akuntan. Terus dia dia tipikal orang yang pengen tahu lebih dalam gitu tentang hubungan dia tuh seperti apa sama Mentari gitu. Terus dia sangat good listener gitu. Terus dia sangat dia sangat solutif gitu kalau ada masalah gitu sih. Jadi emang ya manusia pada umumnya aja sih. Manusia pada umumnya. Iya. Itu ceritanya Timur sama Mentari ini satu pekerjaan apa gimana di film? Kalau Della boleh ceritain. Beda. Beda. Justru Oke. Timur sama Mentari ini adalah dua karakter yang berbeda juga. Jadi ada banyak perbedaan sih di antara Timur dan Mentari. Selain perbedaan keyakinan. Jadi Mentari ini seorang ilustrator. Oke. Dan dia Jauh banget ya. Jauh. Teman sekolah apa gimana ceritanya? Nah iya, kita teman sekolah, ceritanya teman SMA gitu. Oke. Tapi pas waktu SMA kayak cuma lihat-lihatan aja, cuma saling suka. Tapi kayak aku pacaran sama orang lain, Timurnya menyendiri gitu. Terus abis itu kita sempat pisah gitu karena aku kuliah di Aussie. Terus Timur menjalani harinya di Jakarta. Terus aku balik dari Aussie baru ketemu lagi gitu ceritanya. Pas bisa kangen ceritanya listeners ya. Jadian ceritanya. Terus gimana? Betul. Iya, jadi makanya di sini tuh unik banget karena kita tuh banyak banget perbedaan selain keyakinan itu sendiri dan berbeda sifat dan kepribadian, juga berbeda status sosial ekonomi juga gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak perbedaan di antara kita gitu. Tapi ya satu hal sih yang bikin kita sama, yaitu cinta gitu. Oke. Ini spoiler gak sih kalau aku ceritain kalau kalian tuh ternyata akhirnya ada sebuah kejadian yang akhirnya kalian pindah dunia gitu, akhirat gitu kan? Enggak sih, iya udah ada di trailer. Bukan spoiler ya. Aku Justru itu bagian ceritanya. Oke, jadi ceritanya kalian hidup di dunia yang berbeda gitu ya setelah sebuah kejadian gitu kan, tabrakan gitu, atau gimana? Kalau hidup di dunia berbedanya sih enggak ya sebenarnya. Afterlife gitu sih lebihnya. Afterlife. Kan pertanyaannya gitu kan, apa akhirat kita sama? Itu kan pertanyaannya. Nah, itu ada di filmnya itu. Perjalanannya itu menceritakan tentang itu gitu. Oke. Ya, sedikit tentang backgroundnya mereka yang memang udah deket banget. Kalau soal chemistry pasti kalian gampang lah ya, karena udah sering ketemu, udah temenan lama apa gimana nih? Sebenarnya karena emang udah kendala temenan lama banget sih. Jadi emang udah tahu
udah Jelek-jeleknya hafal deh. banget lah, udah hafal banget deh seperti apa gitu. Itu sih. Jadi nggak sulit selama syuting, ada tantangan atau kendala yang dialamin gak sih pas syuting film ini? Malah beruntung sih menurut aku. Kita Iya. bisa lebih diskusi lagi kayak Dot ini maunya diapain ya gitu. Kalau mungkin kesulitannya cuma satu sih. Karena kita Sahabatan banget. iya, karena kita sahabatan banget ya, jadi kita udah nggak punya barrier sama sekali kan. Nah, tapi di saat kita disuruh jadi orang yang romantisan itu jadi awkward. Ada awkwardnya gitu kan, masih kayak aduh gitu. Jadi aku pernah baca ya, Della ini ceritanya latihannya bilang, yuk kita bilang aku kamu yuk. Iya. Apa yang terjadi, apakah sukses? Awalnya ini geli sumpah. Iya, kayak masih gue lu Apaan gitu sih? kan, apaan sih, aduh Apaan gimana sih. Apaan sih gitu. Cuman ya lama-lama ya harus diwajibin sih gitu. Iya, jadinya kalau kita emang satu project ini nggak boleh ya lo gue. Pokoknya harus aku kamu walaupun lagi nggak syuting gitu. Project kelar ya udah gue lo lagi, toyor-toyoran lagi udah. Emang Timur di sini sosok yang romantis atau Mentari yang sosok romantis di film ini? Eh, Atau nggak ada yang romantis? Kayaknya kita semua pakai logika ya. Iya, Oh, oke. ya semuanya tuh lebih nggak ada yang kayak apa sih? Menye-menye Iya gitu. menye-menye. Ada sih, Iya sih, ada. Cuman maksudnya nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Gitu. Relatable banget lah, biasa aja ya hubungan Iya. pada umumnya Iya. aja gitu Iya, ya. Cuma gitu. memiliki banyak perbedaan dan menjadi kendala akhirnya gitu ya. Ya 1,5 tahun nggak ketemu sama interviewnya tuh nggak ketemu sama sosoknya langsung gitu ya. Semuanya biasanya secara virtual. Apakah ini menjadi sebuah hal baru juga di dunia perfilman? Film kala pandemi, nggak kebayang pasti ribet banget gak sih prosesnya? Ini selama pandemi kan syutingnya ya? Iya. Nah, gimana? Awal-awal lagi. Awal-awal banget, Iya. oke. Gimana? Boleh ceritain nggak? Jadi kalau boleh cerita sebenarnya justru film Akhirat Love Story ini kita mulai reading itu sebelum pandemi malahan. Waktu itu dan selama seminggu kemudian terhenti karena WFH 3-4 bulanan baru kita mulai lagi reading sebulan. Itu benar-benar setelah WFH, jadi masih orang-orang masih takut juga sih sebenarnya mau syuting. Maju mundur banget gitu Iya, ya? maju mundur, akhirnya ada tanggal syutingnya, tapi kan maksudnya kayak kita semua juga perlu beradaptasi dengan segala keadaan yang ada gitu kan. Kayak dengan prokes-prokes yang ketat juga, kayak syuting pakai masker kayak gitu. Dan bukan cuma kita aja tapi kan krunya juga Seluruh yang gitu. terlibat. Krunya lebih berat lagi kan, nggak boleh lepas masker sama sekali gitu. Tapi kayak aku berterima kasih banget sama Studio Antelope sama Base Entertainment karena sudah memberikan atmosfer yang aman dan nyaman untuk kita bekerja gitu. Jadi prokesnya tuh ketat banget. Mau masuk aja kita tuh ada chamber dulu, disemprot gitu, disinfektan, terus cek suhu tubuh dan lain-lain, terus ada swab antigen berkala Berkala lah ya. setiap 3 swabnya. kali swab antigen berkala, tapi kan tiap hari kita di chamber itu. Jadi steril gitu loh. Jadi untuk kita pun sebagai seorang aktor kan harus berperan, kita pasti copot masker, kita jadi tenang gitu. Jadi itu sih mungkin apa ya, faktor eksternalnya udah oke, paling faktor internalnya kayak harus minum vitamin tiap hari, Jaga stamina untuk diri sendiri gitu ya. kan. Karena kan namanya situasi, mungkin kan kalau sekarang sama dulu beda ya. Kalau dulu kan mau swab aja takut banget aku dicolok hidungnya, tapi kan sekarang jadi Penuh hal yang biasa. kekhawatiran. Penuh khawatir, bener itu beda banget lah dulu. Aha. Dan bisa dibilang ini perjalanan yang nggak cuma dunia perfilman aja, tapi juga di bidang yang lain juga mengalami apa ya namanya, adaptasi gitu ya. Iya, semuanya Iya itu dia. Kalau buat Dodot sendiri gimana, Dot? Ketika readingnya tadi sebelum pandemi ya, terus ketahan pandemi beberapa bulan, lalu reading lagi kayak ngulang lagi dari awal, itu moodnya tuh untuk memulai film ini gimana sih, bikin gimana gitu buat lo? Enggak sih sebenarnya, kalau ya kita emang udah lagi semangat ya tuh waktu itu di awal bulan itu kan, di reading pertama itu kita lagi semangat ya, terus emang ya lumayan kesel sih waktu itu karena harus kita stopnya lama banget gitu kan. 3 bulanan lah kurang 3 lebih. bulan, kan, sampai 4 bulan Lebaran. ya, iya. Oh Iya. lebih malah kalian, oke. Dari April ke Agustus kalau nggak salah. Oh iya lumayan benar-benar, ya. iya benar. Oke. Ternyata pas kita ada break itu menurut gue justru malah bagus juga, karena kita punya waktu banyak untuk mikirin apa lagi, jadi kita nggak keburu-buru gitu loh. Ya total berarti kan kalau total kita siap-siap berarti ada waktu kurang lebih 6 bulan gitu kan untuk Benar. siap-siap buat syuting film ini doang gitu. Reproduksinya gitu ya, yang Untuk tadinya kita readingnya juga segala Nah, macam oke, kayak gitu-gitu buat di Lebih rumahnya. mateng nggak sih? Iya harusnya gitu. Aha. Nah terus ya udah, jadi emang nggak ada malah jadi menurut gue jadi advantage kita untuk bisa dapat waktu lebih lama dan lebih serius lagi aja gitu sih. Emang jadi lebih slow, semua facingnya lebih slow gitu kan, lebih slow.
kita lebih hati-hati, kita lebih apa ya, lebih aware terhadap semua situasi yang ada gitu. Cuman itu ngebuat kita jadi lebih apa ya, peka aja sih jadinya gitu sih. Setuju sih, pandemi itu membuat manusia tuh jauh lebih peka sih kalau dan juga jauh lebih waspada, lebih berhati-hati gitu ya. Tapi bukan berarti berhenti gitu kan, tetap move on. Cuma ya penuh dengan kehati-hatian aja gitu ya. Either itu untuk diri sendiri, juga untuk lingkungan sekitar. Dan ternyata di dunia perfilman juga mengalami hal yang sama gitu ya, listeners. Dan kalau bisa dibilang perbedaan yang signifikan banget selain prokes dan lain sebagainya buat kalian berdua sendiri saat syuting itu ada rasa gimana nggak sih ketika lihat orang-orang tiba-tiba misalkan nih lagi syuting asik-asik, besok harus di stop karena tiba-tiba naik lagi banyak kasus lagi gitu kan, di stop beberapa bulan nggak bisa syuting, terus mulai lagi syuting gitu. Buat kalian gimana kalau ngadepin sesuatu hal yang nggak pasti ketika kalian harus bekerja sebagai seorang aktor dan juga aktris? Nggak ngalamin di film ini kan ya? Di film ini enggak. Oh, di film ini alhamdulillah enggak sih. Cuman gue ngalamin itu. Oh iya? Di tempat lain ya. Ini film lo yang kedua di pandemi ini ya? Atau baru ini di pandemi film yang lo bikin? Film yang dibikin udah lumayan sih. Selama pandemi ini? Iya, gue udah nabung 6 film total. Oh really? Pekerja keras dia. Gimana kalau pengalaman lo gimana Dot sebagai aktor? Syuting di pandemi itu emang riskan banget untuk di stop kapan aja gitu Iya. kan. Nah, ya emang mentalnya udah di situ sih. Jadi gue lagi syuting tiba-tiba pernah 3 hari lagi selesai. Terus lagi di Jogja gitu. Harusnya selesai 3 hari lagi? Iya, 3 hari lagi selesai filmnya. Terus abis itu, wah di lokasi pun yang kena udah banyak. Gitu. Oh, really? Maksudnya dari pemain, kru dan lain sebagainya? Pemain gak ada yang kena sih. Oh pemain Cuman oke. krunya yang kena udah hampir 30 orang. Okay. Kan ketar-ketir Bisa, rasanya iya. Dot. Gimana sih lo besok mau datang syuting, tiba-tiba bilang kalau ada update kayak gitu. 3 hari lagi selesai lagi kan. Itu udah di ujung tanduk banget tuh ibaratnya. Terus kayak ya. Terus akhirnya dapat report dari kantornya gitu, dari PH-nya udah stop syutingnya. Gitu. Ya udah. Di stop untuk waktu yang belum ditentukan gitu kan? Iyalah. Sampai kapan? Sampai waktu belum tahu kapan. Sampai sekarang belum juga. Oh udah. Untungnya udah ya. Akhirnya syuting lagi 1,5 bulan kemudian. Oh oke. Kalau Della sendiri gimana? Ini film keberapa selama pandemi? Film keberapa ya? Beberapa film udah ditambung juga lah ya? Iya 34. Oke, berarti ini menandakan perfilman. Film Del? Oh enggak. Amin ya Allah, amin. Amin. Menandakan kalau perfilman tidak berhenti gitu ya. Gimana kalau pengalaman Della ada gak sih? Aku alhamdulillah lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah. Cuma ya memang rasa ketar-ketirnya tuh pasti ada, nggak mungkin enggak. Apalagi awal-awal banget tuh ya. Bahkan ada orang batuk-batuk aja kita kayak Langsung pengen berhenti gitu. langsung pengen swab deh gitu kan. Maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu. Detil-detil yang kita ngeganggu konsentrasi gak sih? Kebayang gak sih kalau lagi syuting ini tiba-tiba gitu terus tiba-tiba please deh jangan ada di ruangan ini. Oke, balik lagi ke film. Berarti proses untuk produksi di film Akhirat Love Story ini ada berapa lama di total? Syutingnya sebulan. Di mana aja tuh kalau boleh tahu? Jakarta, Bogor, Sentul. Oke, masih Pulau Jawa lah ya. Jadi kan soalnya nggak masih ada PPKM kan. Iya, waktu itu dialihin ke daerah Bogor atau Sentul karena kan waktu itu di Jakarta lagi ketat banget kan. Iya, gitu. belum boleh keluar kota kalau nggak Iya. salah. Belum Dan- boleh ada kerumunan juga ya. Betul. Dan di Jakarta kan jam 6 udah tutup semua kan. Maksudnya jam 6 tuh batas maksimal melakukan aktivitas keramaian Di luar. gitu kan gitu. Trivia sih sebenarnya tadinya kita mau ke daerah Jawa. Iya. Jadi benar. kan tadinya dunia akhirat itu tadinya tuh stasiun, tapi kemudian jadi berganti hutan karena faktor itu. Oh, jadi ada penyesuaian juga ya. Betul. Kira-kira di selama proses produksi ini ada kendala nggak sih? Dari soal kesehatan dulu deh, kesehatan kalian pernah ada drop atau gimana gitu mungkin? Pernah sih. Dan lumayan parah ya waktu itu ya. Jadi emang waktu itu kita lagi syuting ending, lagi syuting di akhirat itulah ceritanya. Oke. Terus Alert. ya, lagi syuting di akhirat ya ceritanya. Terus waktu itu kondisi gua tuh lagi parah banget gitu, lagi drop parah banget gitu. Nah, dan adegan itu sampai di retake ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya, adegan itu sampai di retake. Jadi emang mancing Della. Jadi kan itu kita lagi beneran Intens parah banget. gitu. Karena ini ending lah ibaratnya gitu. Dan ini paling Golden scene kita lah. golden scene kita lah gitu. Oke. Nah, jadi kalaupun gue sakit, gue tetap harus berusaha ada di depan Della untuk mancingnya dengan serius gitu kan.
Nah tapi Kebayang. beberapa menit sebelumnya kondisinya tuh lagi gue tuh sampai diinepin di hotel karena gue nggak bisa gerak terus kayak beneran kedinginan. Selama proses syuting itu, Iya, apalagi proses syuting itu. Oh oke, jadi selama proses syuting lo dibalikin ke hotel Iya, karena kondisi jadi lo gitu ya? kita sengaja ada break siang akhirnya untuk kita Oke. istirahat tidur dulu di hotel gitu. Oh oke, itu di mana waktu di itu Sentul syuting? kalau Oh nggak masih di Sentul, oke. Heeh. Jadi emang disewain hotel untuk kita istirahat gitu. Terus kita diinfus, ya kan? Ada infus? Lu. Oh gue diinfus. Dulu Oh iya Oke. benar, gue diinfus. Oke. Ntar dulu deh, berarti Dodot dan Della sakit dua-duanya gitu maksudnya? gantian dia dulu sakit. Iya. Perjuangannya ya. Oke, terus akhirnya lo bisa kembali ngerasa udah nggak apa-apa lah syuting aja tuh gimana? Lo memutuskannya gimana Dot? Setelah istirahat itu sih oke lah, better. Oh. Cuman kejadian sakitnya itu justru pas lagi mancing dia scene Pas ending. ending. Heeh. Oh oke, justru sakitnya pas lagi di lokasi syuting gitu ya? Iya. Jadi pas di ending udah kita kan secara emotional actingnya tuh intens banget. Terus tenaga gue juga udah habis kan karena emang secara emosional itu juga ketarik terus gitu. Nah, akhirnya tuh drop banget di situ gitu. Nggak sampai pingsan kan tapi ya? Setelah selesai syuting? Enggak sih. Dodot pingsan. Lu tiduran di batu berapa menit? Gue tiduran di batu. Jadi ada batu gede, tiba-tiba Dodot kayak tiduran Gue kan gitu, kedinginan terus banget pules ya. lagi. Kedinginan banget dan itu kan rata-rata di hutan kan. Iya. Maksudnya kayak di Lembab-lembab gimana udaranya gitu kan. Gue tuh nyari matahari yang Jadi pas matahari jatuh. Cari vitamin D mana ya? Iya. Terus ada batu gitu gede banget. Gue tidur di situ. Pas lo pegang batunya bukan panas tapi dingin lah. Sama aja dong. Ya habis itu makin parah sakitnya. Lo dapat energi dari batu ternyata. Tapi bukan sembuh. Iya. Oke, jadi lo berarti gimana ya? Maksudnya lo lihat itu gimana, Del? Maksudnya lo jadi pada lagi syuting lihat partner lo sakit tuh jadi wah habis ini gue jangan-jangan sakit. enggak ya enggak Nggak mikir kayak ke gitu situ. ya? Cuma kan maksudnya ya namanya partner ya saling Dot nggak apa-apa Dot apa gitu. Ya. Terus waktu itu kan udah besokannya kan dia break kan. Giliran aku. Nah, gantian aku yang sakit. Sakit kok gantian. Gantian aku yang sakit. Sakitnya. Tapi lucunya jadi pas aku sakit tuh adegannya lagi koma di rumah sakit. Oke. Jadi aku diinfus, adegannya koma, infusnya beneran. Infusnya beneran, pucatnya beneran berarti. Pucatnya beneran kayak nggak usah di make Muanya up nggak udah kerja pucat. berarti. Enak banget ya perlu adegannya. Enak banget dan adegannya seharian tuh koma gitu kan. Jadi kayak aku cuma tidur doang gitu terus Megang-megang infus gitu. dikasih apa suntikan penurun panas. Aku sampai panas kan Beneran soalnya. demam. Terus beneran demam. Terus ada adegan yang aku tidur tuh kayaknya agak lama deh. Hampir 4 take gitu soalnya lumayan panjang kan adegannya juga. Aku pulesnya. Jadi kayak kebangun tuh karena denger cut. Itu halu apa enggak ya? Itu katanya beneran apa dalam mimpi gue? Untung aku nggak melek. Kalau melek kan gagal ya. Oke. Jadi apapun yang terjadi merem aja udah. Jadi nanti kalau nonton akhir A Love Story, Hmm. adegan aku koma itu beneran. Beneran Lu tidur. koma. Enggak, Sampai satu tangan. lagi. Nggak ada kayu. Hey. Lu ngomongnya gitu. Iya maksudnya beneran tidur pulas. Oke. Jadi actingnya itu bener-bener natural Natural ya? Tidurnya natural gitu ya. Nganga dah itu kan. Ada selang-selang Ada masuk. selang-selang kan selalu dikasih selang itu kan beneran kayak ya udah aku. Tapi gak ada aliran-aliran yang keluar dari kiri kanan. Untungnya enggak mbak. Lebih ngerinya lagi ngorok sih. Untung lu gak ngorok ya. Nggak ngorok bener. Gue lebih ngerinya ngiler emang. Tapi netes gitu. Iya. Secara visual. Adegan close up gitu kan. Waduh. Secara visual apakah tampaknya masih baik? Tapi pasti keren banget sih kalau memang mereka bilang secara emosional aja bikin mereka sampai kayak itu kan nggak cuma badan ya, otak pikiran juga Iya. pasti kan Iya. keolah banget gitu dan beneran sampai bikin Dodot tepar tiduran di batu. Itu nggak ada sini ya, nggak ada di Nggak ada. Aku penasaran tuh kalau di tiduran di batu tuh gimana efeknya. Kalau di film sendiri kayaknya karakter udah dimakan semua sama kalian ya. Dodot sama Della ini karakternya macem-macem banget kalau di film. Komedi ada, romantis ada, horor-hororan ada, ya kan? Lo ada film horor nggak, Dot? Ada, cuma satu. Ada serius? Tapi zaman dulu banget. Oh iya baru mau ngomong, kapan kok gue gak baca? Gue baca di Google, kayak gak ada film horor. Iya Ada emang ya? gue request sama Google, ilangin dong. Enggak. Oke, berarti horor udah. Kalau action gitu, pernah gak sih kalian? Semi action segitu pernah lah. Maksudnya ada adegan berantemnya segala macam pernah. Cuman yang beneran pure action gore gitu belum pernah. Yang Pengen kayak sih. pesilat-pesilat
kayak Iko Uwais gitu belum Iya, ya? Belum kayak ya? gitu belum. Oke, kalau Dela action gitu? Iya, aku pengen malah. Justru Oke. itu yang aku pengenin. Oh berarti ada satu incaran yang kalian pengen coba gitu ya dari karakter. Kalau Dela dulu deh, Dela pengen karakter seperti apa yang dicari nih? Siapa tahu produser film lagi mendengarkan ya. Sebenarnya kalau karakter seperti apa sih? Karena menurut aku tuh gimana kita dapat satu karakter tuh kayak jodoh-jodohan. Ah, iya Jadi benar. kita nggak bisa Kayak lagu ya, iya jodoh-jodohan. benar. Maksudnya kayak nggak bisa request mau ini mau itu gitu. Iya itu kayak jodoh-jodohan aja nggak sih? Bisa request lu buat aja sendiri. Oh iya benar. Buat aja sendiri. Berarti Dodot bakalan bikin nih film. Lo ada kebayang gak sih suatu hari nanti nggak cuma jadi pemeran tapi juga yang ada di balik layar? Ada. Iya. Emang sebenarnya endingnya ada di situ sih kayaknya ya. Nah, pasti ya. Endingnya sih emang rencananya sih endingnya pengen jadi sutradara gitu. Pengen ngedirect gitu dan ya pelan-pelan belajar dari apa yang lagi dijalanin aja sih. Maksudnya jadi aktor pun kan kita bisa belajar ya gimana cara kita ketemu saudara, gimana cara sutradara nge-treat pemainnya, dan kalau untungnya gue berangkat dari pemain, pasti kan gue tahu apa yang harus diiniin kan, dan maksimalnya tuh sampai mana harusnya gue tahu gitu kan. Gimana enaknya jadi seorang sutradara gitu ya, nge-treat pemainnya, maksudnya kalau sutradara begini pemain akan bagaimana, mungkin lo akan lebih tahu karena lo jadi dari gitu. sosok Karena pemainnya kan, juga. Iya itu dia gitu. Ya, Berarti lo sutradara ya? Pengen jadi sutradara, tapi ya jadi aktor sebenarnya nggak batasin gue sampai kapan juga. Maksudnya kalau emang bisa ya berjalan waktu aja lah gitu sebenarnya, nggak buru-buru. Nggak buru-buru ya. Oke, tapi kalau ada kesempatan bisa juga dicoba gitu ya. Kalau Dela pengen nggak suatu hari nanti film by Della Dartian? Atau senarionya by Della Dartian? Kayaknya aku nggak bakat nih kalau untuk ke situ. Nulis kali ya. Mungkin nulis skrip mungkin bisa. Iya, berarti senarionya Nulis by lebih Della ke Dartian. nulis sih aku. Iya, bisa itu. Udah ada bayangan nggak pengen nulis film tentang apa gitu? Atau punya cerpen-cerpen zaman dulu yang Dulu aku pernah pengen nulis diangkat? monolog teater sendiri. Oh, oke. Aku tampilin sendiri. Aku nulis sendiri, tampilin sendiri. Tepuk tangan buat kamu. Jangan tepuk tangan sendiri ya. Oke. Tapi dia jadi kunti. Apa nih Dot? Tapi dia jadi setan. Tapi bagus kan? Iya bagus. Jadi gini sebenarnya seneng sama yang horor-horor nih. Lo suka banget sama horor ya? Oke. Lo pemberani banget pasti. Oke, jadi lo mungkin ada kesempatannya kalau misalkan buat nulis-nulis oke lah gitu Iya. ya. Mungkin lebih ke sana kali. Kalau oke. untuk sutradara kayaknya lebih baik jadi aktornya saja. Aku di direct aja pasti. Gue aja direct yang aja. saudara gue aja. Iya, Lu boleh yang main, boleh. udah. Boleh Dot, boleh Dot, Bentar boleh lagi Dot. kita tungguin nih mereka. Nggak cuma jadi couple. Tapi lu yang nulis juga ya. Iya boleh. Couple di balik layar. Nggak cuma couple di film tapi juga bakal jadi couple di balik layar gitu ya. Aduh nggak sabar sih sebenarnya untuk melihat bagaimana perfilman kita nih pasca pandemi, secara pandemi aja keren banget loh film-film yang dirilis, ada yang sampai dapat award di luar negeri gitu ya, dan justru biasanya film-film yang nggak ditayangin lama loh di Indonesia tiba-tiba dapat award, gimana sih udah lewat itu, udah diputar waktu itu tapi sebentar gitu kan, kesel gitu ya. Kalian punya harapan apa sama perfilman Indonesia dan masyarakat Indonesia, bagaimana cara mentreatment sebuah film, apalagi film-film yang keren-keren gitu, mungkin bisa diceritain Det. Kalau gue jadi gini sih menurut gue ya, film itu adalah selera. Ya gue sedikit sarkas sih sebenarnya ya. Cuman nggak apa-apa lah ya. Kalian bisa menentukan selera kalian sendiri dengan apa yang kalian tonton sih gitu. Jadi kalau kalian menurut kalian yang kalian tonton itu adalah film yang bagus, ya nggak ada yang salah gitu kan. Cuman itu menjadi selera kalian dan itu apa yang dilihat gitu kan sebenarnya. Ya jadi bijaksana aja sih, kalau bisa nonton semua film lebih bagus lagi. Cuman kalau ada pilihan film yang menurut kalian yang mana yang harus ditolongin filmnya, kenapa enggak gitu sih. Jadi kalau emang ada film yang bagus banget, ya disikat aja mumpung masih ada filmnya gitu sih. Di Dan support aja gitu ya. Di support aja, dan balik ke bioskop nggak ada salahnya sih, dan menurut gua balik ke bioskop menjadi sesuatu hal yang penting banget buat kita para pekerja film gitu sih. Itu setuju banget, balik ke bioskop selama sama-sama menjaga protokol kesehatan gitu ya di kala pandemi sini fokusnya. Ini sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya, karena kita di dalam bioskop juga meskipun indoor nggak lebih dari 2-3 jam, kemudian juga dengan masker gitu ya. Ya mudah-mudahan itu tidak menjadi masalah ke depannya juga. Tapi buat Della sendiri gimana Del? Harapan lo buat perfilman untuk Indonesia dan mungkin karir lo ke depan juga? Kalau untuk perfilman Indonesia aku malah lebih lihatnya karena adanya pandemi kemarin itu tuh
makin beragam karena film-film tuh jadi masuk OTT kan. Bener. Dan di OTT tuh bukan film aja tapi series pun tuh jadi makin berwarna gitu. Dan alhamdulillah kayak perfilm Indonesia sekarang udah mulai merangkak naik lagi nih gitu. Jadi ya buat teman-teman semua juga mohon dibantu dukungannya untuk industri kita ini. Semoga nggak redup lagi kayak tahun lalu gitu. Sama-sama bergerak lah. Iya, sama-sama bergerak. Oke, kalau buat karir lo sendiri ke depan harapan lo akan menjadi seperti apa nih, Del Dartian? Ya jalanin aja lah yang ada depan mata. Jawaban aman. Dela soalnya habis nolak film bagus banget. Oh. Spoiler alert lagi. Bisa dihilangin yang tadi, nggak bisa ya. Kita sore running terus listeners ya. Oke, mereka sudah mulai berantem listeners. Jadi kita sudahi saja obrolan kita kali ini. Cuma terakhir deh untuk film yang kalian perankan sedang tayang saat ini, Akhirat Love Story. Satu kata kurang, satu kalimat dari Dela tentang film ini, satu kalimat. Film yang ringan tapi dalam. Oke. Padat. Kalau mau nonton yang gemes tapi apes ya cuman di Akhirat. Iya. Gemes tapi apa sih listeners ya. Oke. Sedang tayang sekarang ini, silakan support kembali perfilman Indonesia ya. Jadi kalau memungkinkan untuk datang ke bioskop langsung saja. Mumpung ini filmnya lagi tayang sekarang ini. Untuk film Akhirat Love Story, Della Dartian dan juga Adipati Dolken pemerannya. Yang lain ada siapa aja? Boleh sebut nggak pemeran yang lain? Boleh. Ada Rafil, ada Windy, Sulaiman, Windy Apsari. ya ada Om Yayu Undru, ada Om Arswendi. Ya, ada Om Willem. Karakter-karakter ada Ibu Ayudhya Pasha. Iya, Ibu Ayudhya dalam Pasha. banget ini Ibu Nungki. Bu Nungki ya, aku lihat soalnya di ada Mbak Nungki gitu di situ ya. Oke, jadi silakan aja untuk tonton filmnya Akhirat Love Story listeners, dan ini adalah akhir obrolan kita di Ngobrol Bareng iRadio. Sekali lagi aplausnya boleh. Aku haus ambience. Sinta Irawanto pamit dulu. Thank you ya. Dodot, Della, thank you. Sukses selalu untuk kalian dan juga perfilman Indonesia. Bye. iRadio 100% musik Indonesia.